Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Akhirnya terbongkar satu persatu soal bagaimana Bandara IMIP Morowali ini. Siapa yang meresmikan, siapa yang cuci tangan, siapa yang membongkar kebobrokan-kebobrokan ya di era Jokowi begitu. Nampaknya banyak muncul spekulasi-spekulasi yang ada. Ternyata begitu, orang yang bekerja di situ kabarnya 75% ya diduga adalah orang-orang Cina. Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin marah besar saat mengunjungi bandara ilegal milik PT Indonesia Morowali Industrial Park di Morowali, Sulawesi Tengah. PT IMIP yang didirikan Luhut Binsar dan diresmikan Joko Widodo merupakan kerjasama dengan perusahaan besar asal Tiongkok yang 85% pekerjanya berasal dari Cina daratan. Semua pekerja dari negara Cina dilindungi pihak keamanan yang diawasi Luhut Binsar. Supaya masyarakat Indonesia tidak mengetahui kedatangan ribuan pekerja Cina, maka perusahaan nikel tersebut membangun bandara udara pribadi tanpa perlu izin resmi ke Kementerian Perhubungan dan Menteri Pertahanan. Era pemerintah pun berganti. Presiden Prabowo tidak mau kekayaan Indonesia dijarah pihak asing. Siapapun yang membekengi akan ditindak, termasuk Luhut Binsar dan Jokowi. Joko Widodo harus bertanggung jawab atas masuknya perusahaan Cina yang membawa ribuan tenaga kerja tanpa aturan. Bandara ilegal juga telah menginjak kedaulatan negara. Sebagian sampel nikel terbaik juga diselundupkan ke Cina melalui bandara ilegal ini. 10 tahun pemerintahan Jokowi, kekayaan alam Indonesia dikeruk habis negara lain. Luhut Binsar yang sebelumnya hanyalah pensiunan tentara biasa, kini punya 10 perusahaan tambang dengan aset hingga 100 triliun rupiah. Wih, ngeri bos. Walaupun Luhut membantah berkali-kali begitu kan ya, ini adalah merupakan kerjasama antara Indonesia dengan para investor yang akan datang di situ begitu. Tapi pertanyaannya, kenapa kok orang-orang Cina dan sebagainya ini yang mesti dipertanyakan betul begitu kan ya? Makanya tidak heran ketika Pak Syafri Syamsuddin begitu kan ya melihat ya situasi dan kondisi di Bandara Morowali ini, nampaknya begitu kan. Nampaknya sekarang banyak yang sudah berkomentar begitu kan ya, bahwa ini menandakan ada suatu hal yang kemudian aneh begitu. Kenapa kok aneh Bang? Kok masa iya? Ya misalnya perusahaan-perusahaan besar ya, ada orang-orang asing misalnya begitu kan ya. Kok masa hampir 75% orang-orang asing begitu kan? Tapi kelihatan dari wajah-wajah mereka begitu ya. Di PT IMIP ini nampaknya begitu ya, gak ada kelihatan orang-orang Indonesia nampaknya begitu. Dari raut wajahnya begitu kan ya. Makanya inilah yang kemudian dikritik habis-habisan ya dari beberapa tokoh dan pengamat begitu kan, bahwa yang meresmikan ini siapa begitu. Nah, menandakan dengan seperti ini orang-orang akan melihat begitu kan ya, bahwa siapa yang harus bertanggung jawab kalau sudah seperti ini. Ya, pada 13 Oktober kalau nggak salah ya, cabut khusus ya penerbangan begitu kan domestik ini, kabarnya izinnya begitu kan sudah dicabut. Dan saya kira apakah sebelum-sebelumnya ini dengan perizinan yang seperti itu apakah diawasi oleh negara? Makanya Pak Syafri Syamsuddin ini melihat situasi dan kondisi itu begitu, ya ini harus benar-benar ditindak begitu kan ya. Ya kita lihat saja walaupun Luhut mengatakan begitu kan bahwa telah berkoordinasi langsung dengan sosok yang ditunjuk Presiden Cina ya, Xi Jinping, untuk memastikan Indonesia di Morowali begitu kan ya, di industrial begitu kan ya, park ini atau IMIP ini tidak terjadi negara dalam negara. Bahkan ya banyak komentar netizen, wah ini bisa masuk makar begitu. Ya, orang-orang asing mengambil tanah sejengkal pun itu dianggap makar begitu. Itu sesuai dengan konstitusi atau undang-undang yang ada. Walaupun Luhut yang mengatakan memastikan ya tidak ada negara dalam negara di IMIP Morowali. Pertanyaannya adalah ya, ketika kekayaan alam kita disedot, semuanya disedot begitu kan ya, Indonesia hanya mendapat bagian kecil. Ini saya rasa
Apakah adil seperti itu begitu? Dan si Luhut begitu mengakui ini semua begitu kan, ya mengakui soal perizinan, ya soal mencabut izinnya dan sebagainya begitu. Jelas si Jokowi walaupun tidak ada maling yang ngaku, saya tidak ikut meresmikan itu. Tapi pada saat itu diresmikan semua beberapa bandara itu termasuk, cuma nggak tercatat. Iya. Dan jelas di situ pesawat bandara yang resmi hanya pesawat-pesawat kecil, hanya pesawat penumpang. Ternyata Maleo. pesawat ilegal ini semua Airbus itu 4 kali bolak-balik. Berarti situ pencurian, di situ jelas ada pencurian nikel, tambang nikel. Dan saya lihat Pak Luhut, Anda tidak boleh menghindar di sini. Di lapangan, di pekerjaan, di lapangan udara ilegal itu, Anda beberapa kali nongol di situ. Ada videonya lengkap, masyarakat ada. Jadi Bapak jangan salah, jangan menghindar, Bapak tidak ikut terlibat di situ. Seseorang yang melakukan tindakan, ikut mengetahui ada tindakan ilegal, Bapak bisa terlibat di sini. Jangan nanti bilang Bapak, siapa yang mengganggu saya akan tamat. Silakan, emang kau yang bikin tamat, Tuhan yang bikin tamat Pak Luhut. Ingat itu. Dan sekarang nampaknya orang-orang sudah mulai agak melawan begitu kan ya. Salah satu yang kemudian membantah pernyataan-pernyataan Luhut ya, Pak Luhut dengan Jokowi harus bertanggung jawab katanya begitu. Jadi kabarnya yang resmi di situ hanya pesawat-pesawat penumpang kabarnya begitu. Nggak tahu lagi dengan di lapangan begitu kan ya. Kata netizen Luhut lagi, Luhut lagi. Coba kita baca Bang ya komentar-komentar dari netizen ya. Coba kita baca ini. Kehadiran Bandara PTMM adalah tanggung jawab Luhut dengan ya Joko Widodo. Ya, saya kira ini yang harus bertanggung jawab begitu kan ya. Nampaknya begitu ketika ramai disorot ya seorang Luhut justru mendukung langkah dari seorang Jokowi begitu. Ini masalah Jokowi ini masalahnya Jok ya, terlepas dari lo resmikan atau tidak ya, lo itu kepala negara saat itu, kok lo nggak ada kedaulatan negara, ini gimana? Kalau lo bisa ya nggak tahu begitu kan ya, bagaimana bisa Anda ada negara di dalam negara untuk smelter nikel terbesar di Indonesia. Ini gue yang bodoh atau gimana? Ini kata komentar dari netizen. Nah, banyak orang-orang yang bersuara begitu setelah Jokowi tidak membantah soal adanya peresmian IMEP Morowali, Bandara IMEP Morowali, ini banyak justru melihat, wah ini rekam jejaknya seperti ini, diperlihatkan, dipertontonkan. Ya sayangnya begitu kan, nampaknya Jokowi dan Luhut ini kurang koordinasi. Kenapa? Luhut mengakui bahwa ini keputusannya adalah dia yang memberikan izin dan mencabut izinnya juga. Jadi pada akhirnya begitu kan ya, ini melalui rapat bersama-sama kabarnya begitu ya, kata Luhut begitu. Artinya ini kan pasti ada persetujuan dari seorang Jokowi. Ngeri ya, ngeri. Coba kita baca lagi begitu kan ya, coba baca lagi. Menurut Said Didu begitu kan ya, ada backingan kuat, kabarnya begitu ya. Ini hanya satu, cuma Anies Baswedan yang tegas dan berani menyikat ini semua. Coba kita lihat saja begitu kan, banyak orang yang bersuara sekarang soal bagaimana Morowali ini begitu. Tapi terlepas dari Luhut sudah memberikan sudah mendukung begitu kan ya, apa yang kemudian dilakukan soal perizinan dan sebagainya, nampaknya ini ingin menyelamatkan Jokowi. Kata Menhan ya, tidak boleh ada republik dalam republik. Itu artinya ada indikasinya. Ini pernyataan Menhan Jenderal Safri begitu kan ya. Ini pernyataannya di situ begitu. Jadi pada kenyataannya begitu, apakah Jokowi dan Luhut yang memberikan izin Bandara IMEP ini begitu kan? Akhirnya juga ngaku juga pada akhirnya. Ini juga ya mirip cerita kereta Wus
ya, kereta cepat ya, izin pembangunan Bandara IMIP ini ditolak Jonan, diloloskan oleh Budi Karya. ini ini gimana begitu? Ini sudah waktunya Presiden Prabowo Subianto ya bersih-bersih. Tidak ada lagi omon-omon demi tegaknya kedaulatan negara atas sumber daya alam dan supremasi hukum terhadap koruptor dan mafia. Tangkap penegak hukum, ya jangan kasih tebang pilih ya. Tumpul ke atas kriminalisasi dan tidak profesional. Ini salah satu komentar dari netizen. Jadi saya kira ini banyak sekali perkembangan dan dan penelusuran begitu kan ya dari banyak orang bahwa rekam jejak dari seorang Jokowi itu masih ada di Morowali begitu kan. Ya makanya yang saya kaget di situ adalah apakah benar 75% itu adalah orang-orang yang bekerja di situ adalah orang-orang asing, orang-orang komunis begitu kan, orang-orang Cina begitu. Apakah benar 75%? Dari saya beberapa video yang saya cari ditemukannya ya mirip-mirip orang Cina semua. Saya tidak anti Cina begitu, justru saya mempertanyakan begitu, ya apakah Indonesia tidak punya keahlian lagi untuk bekerja di situ? Karena begitu banyak di negara kita ini, ya banyak PHK Pak, ya banyak PHK, ya sehingga cari pekerjaan susah dan sebagainya. Ini yang mungkin satu-satunya yang akan dilakukan pemerintah. Bagaimana ruang pekerjaan ini ya yang kemudian bisa bekerja, bisa keluarga kita bisa makan mengandalkan gaji dan sebagainya begitu kan ya. Ini nampaknya Luhut yang kemudian dikritik habis-habisan begitu ya. Tangkap dan adili Jokowi. Wih. Ini sudah dari dulu menggema seperti itu begitu kan ya. Ini kalau tidak ada negara dalam negara, kenapa tidak ada authority perwakilan dari pemerintah RI yang monitor IMIP itu? Semua ya majority orang-orang yang di sana Cina. Kalau ini ya adalah pupetnya Cina, ya dapat berapa yang kemudian kita lihat begitu kan? Ya Indonesia begitu berapa dari apa namanya dari pajak, dari pemasukan dan sebagainya begitu. Jadi saya kira dengan adanya pernyataan-pernyataan seperti ini ngeri-ngeri sedap. Ini salah satu potret yang kemudian banyak mahasiswa anak muda begitu kan yang baru lulus ya ingin melamar pekerjaan. Ini sebanyak inikah begitu kan ya? Ini kan kalau ada yang kemudian lamar pekerjaan, antri masuk sana sini, ini menandakan malu juga kita begitu. Ya, sedangkan orang-orang asing misalnya berapa persen yang bekerja di situ itu harus diungkapkan kepada publik. Ini kan ngeri-ngeri sedap pada akhirnya. Jadi saya melihat bahwa situasi dan kondisi saat ini nampaknya pemerintah begitu kan ya, pemerintah begitu kurang memperhatikan bagaimana soal lapangan pekerjaan. Sampai-sampai Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini ditagih. Bagaimana Pak 19 juta pekerjaan? Tapi nampaknya banyak yang mengatakan, wah ini hanya omon-omon aja. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.